Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, it's me Viral Hanunisrina. Gimana kabar kalian hari ini? I hope you guys are healthy and I want to talk about suka duka gue selama kuliah daring. Mungkin dibumbui dengan sedikit pengalaman dan pendapat gue tentang beberapa hal. So enjoy and here we go. Kalau misalnya 2020 bisa dihapus tuh dari daftar riwayat hidup kita, mau tuh ya kan. Tapi kalau menurut gue sendiri, pastilah ada ya positif side, positifnya dan negatifnya. Kayak kita jadi punya skill-skill baru, terus kita jadi puter otak gitu kan, mikir, jadi kreatif, inovatif gitu. Gimana caranya melakukan semuanya secara online, gimana caranya dosen-dosen dapat menyampaikan materi-materinya kepada mahasiswanya supaya mereka dapat menerima dengan baik gitu kan. Para mahasiswa jadi belajar tentang Zoom meeting, gimana caranya screen sharing. Terus kalau misalnya orang yang lagi pedagang-pedagang, gimana caranya kita buka online shop. Dan semuanya itu jadi skill guys. Selain itu juga kayaknya awal-awal pandemi tuh orang tuh suka gak sih ngepost lagi nanam tanaman nih gitu, atau masak gitu kan. Orang jadi gemar sekali melakukan pekerjaan rumah gitu. Karena gue sendiri gitu sih. Hahaha. Ya gak apa-apa, itu namanya menambah skill. Gue juga jadi belajar lebih banyak lagi sih, lebih banyak membaca buku juga. Dan ya, terus banyak bercermin, mengintrospeksi diri sendiri gitu kan, merenung, pondering. Tapi sampai akhirnya, gue itu baru masuk kuliah tahun kemarin ya guys. Jadi gue belum pernah merasakan kuliah secara langsung, tatap muka. Even ketemu teman-teman gue aja, gue belum pernah guys. Kayak jadinya itu banyak miscommunication gitu loh. Apalagi ya, misalnya lagi kerja kelompok gitu. Gue benci banget kerja kelompok. Kenapa sih ada kerja kelompok? Dan kalau misalnya kita udah ketemu dalam satu grup itu pasti banyak sih salah persepsi gitu kan, salah paham dan lain-lain. Apalagi kita belum pernah ketemu secara langsung, kita nggak tahu orang yang kayak gimana, kita harus berbicara dengan orang ini seperti apa ya kan. It's pretty hard you guys, for me. Dan selain itu juga gue tuh males gitu loh kalau kuliah daring tuh jadinya pengen rebahan mulu, tiduran, Zoom sambil rebahan gitu kan. Kadang itu agak insecure kalau misalnya lupa tiba-tiba videonya gue onin gitu, padahal gue lagi rebahan atau gue lagi berdiri gitu, ngapain, ngambil minum. Itu kayak insecure banget gitu. Gue cek setiap 5 menit guys. Selain itu juga kalau kita lagi julid gitu kan, lagi ngomongin orang, takutnya tuh unmute-nya terbuka gitu. Terus orang lain jadi kayak, "Ih, apaan sih ini anak?" gitu. Jadi hiburan tersendiri ya bagi para peserta Zoom-nya gitu. Dan gue juga males tiap dosennya tuh ngasih tugas video gitu. Karena setelah tugas video pasti berujung pada tugas. Dan tugasnya tuh pasti deadline-nya itu beberapa hari kemudian, which is bikin gue procrastinating terus, kayak entar deh besok. Sampai akhirnya mepet deadline lagi dah. Gue anak deadlineer banget emang. Dan lagi gegara kemalasan gue itu jadinya, dan mungkin kemalasan orang lain, jadinya itu kita kurang paham gitu sama materinya ya kan. Kayak tiba-tiba nyalahin, gue nggak bisa nih, gue nggak paham. Padahal yang begitu itu emang butuh kesadaran belajar dari diri sendiri. Kalau misalnya kita dituntut untuk belajar, ya it's gonna be so hard. Kalau gue sendiri ya, emang
harus punya kesadaran belajar sih. Gue berapa hari yang lalu ya, atau berapa bulan yang lalu, gue pernah kuis kalkulus ya kan. Hari itu gue menyesal nggak belajar ya kan. Gue sambil ngerjain soalnya, sambil gue menangis-nangis, nggak nangis sih sebenarnya, nggak sampai keluar air mata, cuma gue kayak gue menyesal, habis ini gue harus belajar gitu, gue nggak mau gini lagi, gue merasa bodoh. Ya namanya belajar ya guys, jadi ya gitu dah, emang butuh kesadaran belajar sih. Karena selama ini ya, gue pernah bertanya pada beberapa orang gitu, tujuan mereka untuk kuliah itu mostly ya karena ijazah. Gue bertemu beberapa orang yang mereka itu kuliah tujuannya adalah untuk ijazah, mau kerja gitu, which is not bad, bagus kok sebenarnya. Tapi lebih baik lagi kalau niatnya adalah menuntut ilmu, karena ilmu itu penting banget. Dan kalau misalnya kita milih nih buat gue kuliah biar gue dapet ijazah, nah kita itu bisa loh kayak melakukan segala cara gitu. Kayak misalnya kita melewati jalan yang lurus, bisa melewati jalan orang dalam, bisa melewati jalan yang bergeronjal, bisa jalan yang zigzag juga bisa gitu. Tapi kalau misalnya menuntut ilmu, jalannya pasti lurus sih kalau menurut gue ya. Jalannya pasti lurus dan tujuannya pasti mulia gitu. Jadi menurut gue lebih bagus kalau kita menuntut ilmu. Dan ilmu itu juga sepenting itu guys. Gue pengen banget deh ngomongin ini. Ya, oke. Pertama, gue mau ngomongin tentang moto gue. Moto gue adalah, gue ngutip sih dari bukunya René Descartes, yang isinya adalah Cogito ergo sum. Gue gak tahu gimana pronounce-nya, tapi ginilah tulisannya pokoknya. Dan artinya adalah, saya berpikir karena itu saya ada. At first, of course, gue berpikir tentang apa arti dari kalimat ini, which is little bit complicated ya kan. But apparently, waktu gue baca, it's very very mind blowing. Like, if you were not know there is an earth, there is sun, there is a universe. Kalau kita nggak tahu ada bulan, ada matahari, ada semut, ada gajah, so mereka nggak bakal ada di dunia ini. Misal nih, kita ibaratkan bahwa kita adalah seekor ayam. Kita nggak punya akal. Kita nggak tahu kalau kita hidup. Ya kita nggak akan ada di dunia ini. You know what I mean? So, gegara itu, gue berpikir apa yang ada di otaknya ayam. Apa? Pokoknya kalau misalnya lo nggak tahu hal itu ada, ya dia nggak bakal ada di dunia ini. Dan itu kayak mind blowing banget gitu. Menurut gue itu adalah salah satu pentingnya kenapa kita harus belajar. Selain kita harus tahu supaya ya kita bisa memanfaatkan itu gitu bagi kehidupan kita, karena ilmu itu pasti sampai kepada orang yang membutuhkannya. Itu pasti kepake kok di ujung-ujungnya juga gitu. Dan orang yang berilmu sama nggak berilmu tuh pasti beda banget. Untuk mereka yang tidak tahu, mereka itu bisa merasa insecure, takut, dan mereka juga cenderung melakukan hal yang salah karena mereka nggak tahu yang benar apa. Kayak misalnya kita ujian pilihan ganda, ya kayak gitu. Yang gue pernah bilang, gue ingat banget ya, waktu itu yang gue kan emang suka banget ya bercocok tanam. That's why gue jadi kayak ketularan gitu loh. Terus yang gue bilang, gue kan kadang-kadang bantu ya di kebunnya. Yang gue bilang gini, jangan asal-asalan kalau ngapa-ngapain. Karena gue emang orangnya asal-asalan dulu kan. Karena semua itu ada ilmunya. Even though kita cuma minum aja, kita ada tata keramanya, ada ilmunya, mesti pakai tangan kanan, mesti berdoa, bismillah, mesti duduk ya kan. Itu tuh ada ilmunya. Walaupun hal sekecil itu, apalagi hal yang besar gitu. Sepenting itu loh ilmu itu. Anyway, let's back to the list. Sekarang gue mau ngomongin kenapa gue suka banget online. Karena selama gue membicarakan bad side-nya, maksudnya gue gak sukanya gitu, dukanya gue kuliah daring, padahal gue itu secinta itu sama kuliah online. Karena gue suka banget rebahan. Gue adalah pecinta kasur,
bantal guling dan selimut. Gue tuh kayak sohib sehidup semati gitu. Tapi ini juga nyambung sih sama kepribadian gue sebenarnya yang kayaknya. Karena gue orangnya a little bit introvert. Gue agak introvert gitu. Gue nggak terlalu suka ketemu orang dan cepet capek gitu kalau ketemu orang. Tapi gue suka sebenarnya sih bersosialisasi, maksudnya ya kita butuh bersosialisasi ya kan. Jadi ya, tapi gue sendiri emang suka banget kuliah online. Selain itu juga, selain rebahan, gue jadi bisa menyesuaikan jadwal gue dengan baik, jadi kayak tertata gitu loh. Karena kalau misalnya gue bayangin ya, kalau misalnya gue kuliah secara langsung ya, pasti gue mesti pindah ke kelas ini, ke kelas itu. Abis itu kalau misalnya jadwalnya nggak terlalu jauh tapi nggak terlalu deket juga jadwalnya, pasti kayak mesti nunggu gitu kan. Dan nunggunya tuh ngapain kalau nggak rebahan gitu kan, nggak enak kalau nggak rebahan. Nah, that's why selain itu juga gue jadi bisa kayak di rumah, jadi nggak cemas gitu kalau tiba-tiba hujan, jemuran belum diangkat, ya kan. Oh, itu nightmare banget sih. Itu juga gue bisa isi jadwal-jadwal gue gitu dengan melakukan hal-hal yang positif. Misalnya menanam tanaman, menyirami tanaman gitu kan, memasak, mencuci. Ya kayaknya gitu aja sih. Bridgingnya jelek banget ya. Maksudnya nggak ada bridgingnya akhirnya. Ya udahlah ya, yang penting semoga gue menang. That's it. Thank you for listening this podcast. Hope you guys enjoy. And click love if you like it. Comment down below if you want to request some another another podcast. I hope you guys, karena I love talking. So ya, tapi di Instagram pasti panjang banget ya. I hope aku punya platform sendiri. Hehe. Dan jangan lupa pesan ibu 3M, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan hindari kerumunan, dan memakai masker. Hope you guys always safe and healthy. See you. So that's it. Thank you. Bye.